Oke, kita akan mulai tentang bagian pertama ya, terkait dengan vektor dan sistem koordinat. Sekarang kita akan bahas, ini sebenarnya review saja sih ya. Harusnya sudah lumayan familiar dengan konsep vektor dan sistem koordinat kartesian. Ya, jadi kenapa fisikawan gitu ya membutuhkan konsep vektor, ya itu sebenarnya adalah salah satu konsekuensi dari fakta fisis ya, di mana ternyata bilangan tunggal itu tidak cukup untuk menggambarkan properti dari suatu besaran fisis. Jadi merasa diperlukan suatu objek gitu ya, objek yang dapat menggambarkan properti dari besaran fisis sepertiga ya, misalkan yang dia punya besar dan punya arah juga gitu ya. Kemudian objek itu disebut sebagai vektor. Nah, secara geometrik, jadi gambaran geometrik dari vektor seperti yang kita sudah kenal, bahwa secara geometrik vektor itu digambarkan oleh sebuah segmen garis lurus ya dan berpanah. Jadi setiap vektor itu dinyatakan oleh suatu segmen garis, dia ada panahnya. Nah, kemudian dilambangkan oleh suatu huruf, gitu. Misalkan ini A dan ada panahnya di atas. Ya. Ini dibacanya adalah vektor A. Dibacanya adalah vektor A, gitu. Kemudian panjang dari garis segmen garis ini jadi sini panjang garis dan garis itu menyatakan besar atau panjang. Besar atau nilai biasanya dipakai juga dari vektor A. Nah, ini biasanya kita kasih notasi ada A pakai mutlak begini, atau biasanya hanya huruf A saja tanpa ada panahnya di atas. Ini menyatakan nilai dari suatu vektor A. Gitu. Dan dia adalah skalar, nilainya selalu lebih besar atau sama dengan 0. Ini skalar. Jadi dia hanya punya nilai saja. Ya namanya juga nilainya. Nah, kemudian tanda panah ini arah yang ditunjukkan oleh panah itu menyatakan arah dari vektornya. Ya. Nah ini pada buku-buku biasanya notasinya juga biasanya dipilih sebagai ini apa huruf ya huruf gitu ya, notasi simbol huruf dengan cetak tebal ya, bold gitu. Nah tapi karena di tulisan tangan agak susah membedakan antara cetak biasa dengan cetak tebal, maka kita
selalu pakai notasi panah ya. Nah, dari sini kita juga bisa menyatakan beberapa hal gitu ya dari secara geometrik ini, bahwa kalau saya punya dua buah vektor dikatakan sama besar, itu maka besar dan arahnya itu sama ya. Jadi jika ada dua vektor, sebut aja A dan B misalkan, di mana A itu sama dengan B, maka panjang A sama dengan panjang B, atau nilai lah ya saya sebutnya. Maka nilai A, di sini kita bikin dua aja begini, jadi A sama dengan B nilainya, dan kemudian keduanya juga menyatakan arah yang sama ya. Jadi arah A, vektor A itu sama dengan arah vektor B. Dengan arah vektor B. Jadi pada dasarnya kalau saya punya vektor A ke sini, ini adalah vektor A, maka vektor B adalah vektor yang panjangnya sama dan arahnya juga sama ya. Nah, ini vektor B. Jadi nilainya sama dan arahnya juga sama. Nah, kemudian secara umum, karena ini kesamaan ya, jadi kalau kita bicara secara umum, kita punya relasi A sama dengan lambda kali B, misalkan begitu, dengan lambda adalah suatu bilangan real, ya. Dengan lambda adalah suatu bilangan real. Nah, jika kita punya hubungan relasi seperti ini, ya, maka vektor A itu selalu sejajar dengan vektor B. Sejajar dengan vektor B. Nah, sejajar ini dia nanti ada dua kemungkinan, dia bisa searah jika lambdanya itu positif, dan dia bisa berlawanan arah jika lambdanya negatif gitu. Dan besarnya, dan hubungan ini itu jadi A sejajar vektor B dan besar A itu sama dengan mutlak dari lambda dikalikan besar B. Nah, jadi lambda adalah suatu bilangan real, jadi ini cuma bilangan biasa. Biasanya disebut sebagai, ya lambda adalah skalar, berarti biasanya disebutnya. Biasa disebut sebagai skalar. Nah, jadi ini cuman scaling ya, scaling dalam artian besarnya itu bisa membesar atau mengecil bergantung pada lambdanya ya. Dan dia juga bukan hanya scaling tapi juga bisa balik arah ya. Jadi kalau lambdanya negatif dia berlawanan arah. Jadi kalau saya gambarkan lagi misalkan kalau ini adalah vektor A-nya,
maka vektor B itu bisa ke sini ya. Mungkin dia lebih kecil misalkan gitu. Tapi dia sejajar yang jelas. Nah, ini adalah vektor B, misalkan sama dengan lambda kali A, dengan lambda yang positif. Kalau lambdanya negatif, kita juga bisa punya misalkan, kalau ini adalah vektor A-nya, vektor B-nya bisa berbalik ya. Tidak harus mengecil sih ya, cuman saya gambarnya aja mengecil panjangnya gitu ya. Dia bisa jadi membesar bergantung lambdanya lebih besar 1 atau lebih kecil 1. Nah, ini relasinya juga sama, B sama dengan lambda A, tapi tentunya dengan lambda yang negatif. Tapi ya nggak apa-apa lah. Ini terbalik, saya tulisnya A sama dengan lambda B, di bawahnya B sama dengan lambda A. Oke. Ada pertanyaan dulu? Pertanyaan? Tidak ada? Oke. Belum, Pak. Nah, jadi dari sini, ya, dari sini, jadi setiap vektor, kalau saya punya sebuah vektor, dari sini jika kita punya sebuah vektor, sebut aja A misalkan, itu, ya. Saya gambar, misalkan ini adalah vektor A, ini adalah vektor A, maka kita bisa cari suatu vektor yang sejajar dengan A, ya, tapi besarnya sama dengan 1. Nah, jadi saya dari sini, saya bisa cari suatu vektor yang sejajar dengan A, nah, anggap aja ini satu-satuan lah ya. Nah, jadi saya bisa cari sebuah vektor, ini adalah vektor yang sejajar A, dan nilainya atau besarnya itu sama dengan 1. Nah, karena nilainya sama dengan 1, maka vektor ini disebut sebagai vektor satuan namanya. Spesifik disebut sebagai vektor satuan, ya. Diberi notasi, misalkan saja saya punya U gitu, ya, tapi dipakai hat di sini. Jadi hat itu sebenarnya dia menyatakan vektor juga sama, tapi dia nilainya 1 ya. Di sini nilai dari U hat itu selalu sama dengan 1. Nah, jadi ini adalah vektor U hat-nya, utopinya, sehingga saya selalu bisa tuliskan ya, vektor A itu ke dalam panjangnya adalah A, ya, kita scaling karena arahnya sama, ya, dikalikan dengan U hat. Oke. Nah, jadi untuk menyatakan referensi arah, jadi kalau saya pengen
tahu atau pengen nyari referensi arahnya saja, yaitu kita bisa gunakan vektor satuan gitu ya. Jadi dia vektor satuan itu benar-benar satu, dia dimensionless ya, dia tidak punya dimensi di sini. Jadi U itu tidak berdimensi. Jadi benar-benar hanya vektor referensi arah saja. Ya. Dalam hal ini dia sejajar dengan A. Gitu ya. Sehingga vektor A itu sama dengan besar A panjang A dikalikan dengan U di situ ya. Oke. Nah, saya pikir kita sudah cukup familiar dengan konsep-konsep ini. Nah, jadi ini adalah gambaran secara geometrik ya. Ini adalah gambaran secara geometrik. Nah, sekarang ya gambaran vektor secara geometrik ini ya bagus gitu ya, bagus dalam artian ya namanya vektor memang objek geometrik gitu ya. Jadi kita harus nyatakan dia secara geometrik gitu ya, seperti ini. Nah, tapi ketika kita melakukan operasi pada vektor, ya, itu akan lebih mudah ketika kita lakukan operasi vektor itu secara analitik. Ya. Secara analitik itu dalam artinya kita nyatakan dia ke dalam suatu sistem koordinat gitu ya. Nah, sistem koordinat yang paling common yang kita pakai, yang paling umum itu adalah sistem koordinat Cartesian. Nah, jadi apa sih sebenarnya kegunaannya sistem koordinat itu gitu ya. Nah, jadi apa sebenarnya sistem koordinat? Ya pada dasarnya tujuan awalnya sistem koordinat itu kan kita ingin menyatakan posisi gitu ya dari suatu bidang atau ruang gitu. Nah, ini tuh jadi sebagai alat bantu gitu ya, sebagai alat bantu untuk menyatakan posisi dalam bidang atau dalam ruang gitu ya. Nah, jadi bagaimana sistem koordinat itu bisa membantu untuk menyatakan posisi secara unik gitu ya. Nah, jadi kasarnya sistem koordinat ini itu nanti membagi bidang ya, atau ruang ke dalam sebuah, kalau bidang itu menjadi perpotongan kurva-kurva, kalau ruang itu berarti sistem koordinat itu kita gunakan permukaan-permukaan. Gitu. Nah, karena kita bisa gunakan kurva apa saja gitu ya untuk membagi ruang, jadi banyak sekali sebenarnya sistem koordinat yang bisa kita gunakan. Namun yang paling sederhana dan banyak digunakan itu adalah sistem koordinat Cartesian. Nah, sistem koordinat Cartesian ini itu menggunakan dua buah garis yang tegak lurus sebagai sumbu. Jadi ini kita menggunakan dua buah garis yang tegak lurus, yang saling tegak lurus. Sebagai sumbu. Nah, dua garis ini bisa apa saja, jadi kita bisa gunakan dua garis dengan orientasi seperti apa saja, asalkan dua garis itu tegak lurus.
Itu bisa kita sebut sebagai sistem koordinat kartesian. Nah, misalkan saya bisa gunakan pembagiannya begini, ini yang standar. Misalkan saya bisa bagi begini gitu. Saya gunakan dua buah garis yang tegak lurus begini, satu horizontal, satu vertikal, atau saya bisa gunakan juga begini gitu. Nah, asalkan dia saling tegak lurus garis-garisnya, nah, ini bisa kita bilang bahwa ini adalah sistem koordinatnya sebagai sistem koordinat kartesian. Nah, kemudian kita pilih salah satu garis ya, sebagai titik sebagai referensi. Nah, misalkan garis yang horizontal yang di bawah ini, yang ini misalkan kita pilih sebagai referensi dan saya pilih ini sebagai sumbu X misalkan. Dan satu lagi yang ini saya pilih sebagai sumbu Y. Nah, tidak harus ya, karena kita bisa pilih di mana saja. Nah, titik perpotongan ini antara sumbu X dan sumbu Y itu disebut sebagai titik asal ya. Tulisannya disebut O. O ini adalah titik asal atau origin gitu, origin point. Dikasih label O biasanya gitu. Dan ini sebagai titik referensi kita di mana titik O itu memiliki koordinat 0,0 ya. Nah, di sini juga bisa, misalkan kita bisa pilih sumbu X-nya yang ini, misalkan ya. Nah, ini sebagai sumbu Y, asalkan dia tegak lurus, tidak ada masalah. Ini adalah titik O-nya, ya, titik origin. Nah, jadi asalkan kita gunakan dua buah garis yang saling tegak lurus, kita bisa bilang bahwa itu adalah sistem koordinat kartesian. Nah, sekarang kita akan pilih yang standar saja, di mana sumbu X-nya horizontal, sumbu Y-nya vertikal, tapi sekali lagi tidak harus seperti itu. Nah, jadi di sini misalkan kita pilih, misalkan dipilih sumbu X itu horizontal, dan sumbu Y itu vertikal. Jadi saya bikin begini. Oke, begini, misalkan saya ambil yang kuadran 1 saja. Ini adalah titik asalnya. Nah, sekarang misalkan saya punya sebuah titik di sini. Sebut aja ini adalah titik A misalkan. Nah, bagaimana kita menentukan titik A ini gitu ya. Nah, jadi kalau titik A ini misalkan ya, misalkan dia punya koordinat XA, YA gitu ya. Nah, maka sebenarnya karena ini adalah sebenarnya banyak garis-garis ya. Jadi titik A ini adalah berada di perpotongan garis Y sama dengan YA, ini adalah garis Y sama dengan YA. Ya. Dan ini adalah garis X sama dengan XA. Ya. Nah, jadi kalau saya punya titik A sama dengan koordinat XA, YA, maka titik A tersebut itu berada di perpotongan garis Y sama dengan YA dan X sama dengan XA. Oke, tunggu sebentar ya.
Oke. Nah, jadi dari sini kita bisa menentukan sebenarnya koordinat dari setiap titik ya pada ruang tersebut secara unik. Karena perpotongan antara dua garis itu selalu satu titik gitu ya. Jadi kalau kita punya titik yang lain, misalkan titik B, misalkan di sini, di mana titik B ini koordinatnya adalah X, B, Y, B, nah, maka titik ini berada di perpotongan garis Y sama dengan YB dan garis X sama dengan XB. Nah, jadi di sini kita bisa menyatakan setiap titik dalam ruang secara unik gitu ya. Secara unik. Nah, tidak semua sistem koordinat itu bisa punya properti seperti itu ya. Properti dalam artian properti bahwa setiap titik dalam ruang itu punya koordinat yang unik gitu ya. Dalam Kartesian ya, tapi kalau ada beberapa nanti kita lihat ada beberapa kondisi di mana sistem koordinat itu gagal gitu ya. Gagal menyatakan suatu titik secara unik gitu. Nah, ini juga sudah common. Kemudian sistem koordinat juga bisa kita gunakan ya, untuk menyatakan sebuah vektor. Sistem koordinat juga bisa kita gunakan untuk menyatakan sebuah vektor. Nah, tapi karena ini hanyalah kumpulan titik-titik dan kita membagi ruang, maka untuk menyatakan sebuah vektor kita perlu suatu acuan ya untuk menyatakan arah. Nah, tadi kita sudah tahu juga untuk menyatakan referensi arah, kita bisa gunakan vektor satuan. Kita bisa gunakan vektor satuan. Nah, dalam koordinat Kartesian juga sama, kita bisa gunakan vektor satuan di sini sebagai referensi arah. Di sini arah X positif itu dinyatakan oleh suatu vektor satuan tentunya biasanya orang pakai I hat gitu ya, tapi juga ada yang biasanya pakai X hat gitu, bergantung lah ya. Tapi di sini kita pakai notasi standar saja, jadi saya pakai I hat di sini. Nah, vektor I hat ini itu dia menyinggung garis Y konstan. Garis Y konstan. Dan menunjukkan arah di mana X itu membesar. Nah, dan yang kedua, arah Y positif juga sama ya. Dinyatakan oleh vektor satuan J hat gitu ya, kasih notasinya yang menyinggung garis X konstan sekarang berarti ya. Dan menunjukkan arah
di mana Y membesar. Oke. Nah, jadi kalau saya gambarkan lagi sistem koordinatnya, bikin begini misalkan, ini adalah sumbu X, ini sumbu Y. Nah, kalau saya tinjau misalkan di sini, gitu ya, garis Y konstan adalah yang ini adalah garis Y konstan. Ya. Nah, kemudian karena X membesar itu ke kanan, ya, ke arah X positif, gitu. Nah, maka vektor satuan I itu vektor yang menyinggung Y konstan berarti, dan menunjukkan arah di mana X membesar. Jadi ini adalah vektor I hat-nya di sini. Sedangkan ini adalah garis garis X konstan. Ini adalah garis X konstan, ini garis Y konstan ya. Y konstan. Ini X konstan. Gitu. Nah, di sini dia harus vektor satuan itu menyinggung garis X konstan dan menunjukkan arah di mana Y membesar. Jadi vektor J itu ke arah sini berarti ya. Nah, ini J hat. Nah, sebaliknya, jadi kalau saya bisa bikin di tempat lain, misalkan, saya pengen bikin di sini misalkan. Kalau di sini kemana I-nya, kemana J-nya gitu ya. Ya sama, kita bikin garis Y konstan. Ini garis Y konstan. Nah, dia harus menyinggung, vektor I itu harus menyinggung garis Y konstan dan ke arah X membesar. Ya, arah X membesarnya kan tetap ke kanan. Jadi di sini juga sama. I-nya tetap ke sini. Dan garis X konstan. Ini garis X konstan. Nah, kita menunjukkan arah ya, tetap ke atas. Positif. Oke. Nah, jadi pada sistem koordinat kartesian, oh ya, karena kita gunakan dua buah garis yang tegak lurus, maka perpotongan antara kedua garis ini selalu 90 derajat ya, maka I dan J itu selalu 90 derajat ya. Jadi ini tegak lurus. Jadi di sini vektor I selalu tegak lurus. Atau kita tulis dulu. Karena perpotongan garis horizontal ya di sini. Dan vertikal itu selalu membentuk sudut 90. Maka vektor I selalu tegak lurus. J ya, di mana-mana. Nah, ini di mana-mana ya. Nah, karena vektor I itu selalu tegak lurus terhadap vektor J di mana-mana, maka ini adalah properti spesial dari sebuah sistem koordinat. Ini kita sebut sebagai sistem koordinat yang ortogonal ya. Atau sistem koordinat yang tegak lurus. Jadi sistem koordinat ortogonal itu dua buah vektor acuannya atau kurva-kurva yang kita pakai, perpotongannya itu selalu membentuk sudut 90 derajat.
Nah, kemudian pasangan vektor IJ di sini. Pasangan vektor satuan I hat J hat itu biasanya disebut sebagai basis Cartesian. Ini disebut sebagai basis ortonormal namanya Cartesian. Ortonormal itu apa? Ortonormal itu artinya ortogonal dan bernilai 1 ya. Nilai 1. Karena dia vektor satuan. Karena dia vektor satuan dan dia saling tegak lurus ortogonal, jadi kita sebut sebagai basis yang ortonormal. Oke. Ada pertanyaan dulu? Pertanyaan? Belum. Belum ya. Nah, jadi saya cuman statement aja. Ini masih common lah ya. Kita sudah kenal dengan baik. Nah, jadi dengan adanya basis sebagai referensi arah dan dia ortogonal ya, dan dia ortonormal, artinya ortogonal dan bernilai satuan. Dari sini kita bisa menyatakan vektor secara analitik dalam sistem koordinat Cartesian. Dari sini kita bisa, jadi setiap vektor dalam koordinat Cartesian itu dapat dituliskan dalam bentuk kombinasi linear dari basis-basisnya ya. Jadi kalau saya punya vektor A, maka saya selalu bisa tuliskan dalam bentuk AX I ditambah AY J gitu ya. Di mana IJ itu adalah basis ortonormal dari Cartesiannya, dan pasangan AX AY pasangan AX AY itu masing-masing disebut sebagai komponen vektor A dalam arah X dan Y dalam koordinat Cartesian. Nah, jadi kalau saya gambarkan ini X, ini Y, misalkan kalau saya punya sebuah vektor di sini, vektor A misalkan, dia ada di sini, nah, maka kita bisa bikin di titik tangkapnya suatu sistem koordinat mini gitu, di mana ini adalah arah I-nya tadi, ini adalah arah J-nya, sini.
AX itu adalah proyeksi vektor A sepanjang arah I. Ini kita sebut ini sini. Vektor ini disebut sebagai AXI ya. Vektor ini disebut sebagai AYJ, di mana panjangnya adalah AX tentunya. Maka vektor A adalah AXI plus AYJ. Maka kalau kita cuma bicara panjangnya saja, ya ini adalah panjangnya AX, ini panjangnya AY. Nah, kalau saya misalkan sebut sudut ini adalah alfa, maka kita bisa dengan mudah mencari AX. AX itu adalah A cos alfa A, kemudian AY adalah A sin alfa A. Itu adalah komponen, dan di sini juga kita bisa dapatkan besar vektor, di mana A ini adalah besar vektornya. Kalau saya pengen nyari besar vektornya, ya saya tinggal kuadratkan masing-masing, kemudian saya jumlahkan. Karena cos kuadrat plus sin kuadrat sama dengan 1, maka dari sini juga kita bisa dapatkan nilai vektor A. A sama dengan akar AX kuadrat plus AX kuadrat. Oke, nah ini standar. Nah, ini adalah bagaimana cara kita menyatakan sebuah vektor secara analitik ya. Nah, kita harus ingat-ingat terkait dengan properti-properti sistem koordinat ya. Bagaimana menentukan vektor basis, bagaimana menyatakan vektor dalam koordinat gitu ya. Meskipun ini kita spesifik bicara tentang Kartesian, tapi idenya itu bisa kita extend ke sistem koordinat yang lain ya. Jadi idenya cukup umum sebenarnya. Nanti ketika kita bicara dalam koordinat yang lengkung, yang kurva linear, di mana kita pakainya tidak lagi dua garis yang tegak lurus, tapi kita pakai kurva-kurva gitu. Bagaimana menentukan vektor-vektor basis ini caranya tetap sama gitu ya. Caranya tetap sama. Di mana dia menyinggung garis yang konstan, kurva yang konstan gitu ya, dan menyatakan arah di mana dia membesar. Gitu. Oke. Nah, jadi ini adalah sistem koordinat 2 dimensi Kartesian. Kita juga bisa extend dia ke ruang, ke 3 dimensi. Kalau memang kita bicara di ruang, kita bisa perluas ke 3 dimensi, ke dimensi 3. Nah, kita bisa perluas dia ke dimensi 3. Idenya sama halnya dengan kasus yang bidang ya. Jadi sistem koordinat Kartesian di ruang juga sama, dia menggunakan 3 garis ya sekarang yang saling tegak lurus sebagai sumbu. Nah, di mana itu sekarang kita sebut sebagai sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z. Nah, sekarang karena ada 3 sumbu, kita perlu 3 buah vektor satuan. 3 buah vektor satuan. Jadi sekarang untuk kasus 3 dimensi kita gunakan tiga garis ya yang saling tegak lurus sebagai sumbu. Tegak lurus sebagai sumbu.
Biasanya kita sebut sebagai sumbu X, sumbu Y, sumbu Z, begitu. Jadi dari sini punya agak lumayan agak sulit menggambarkannya gitu ya. Jadi kita perlu triplet di sini, IJK sebagai vektor basis. Nah, ada yang sedikit berbeda dari antara 2 dan 3 dimensi ya. Kalau 2 dimensi itu kan tadi ketika kita membagi ruang menjadi 2 buah garis yang saling tegak lurus begini, kita bisa pilih X dan Y-nya kan sembarang ya, arah X dan Y-nya sembarang. Saya bahkan bisa pilih sebenarnya kalau saya pilih begini, saya bisa pilih ini sumbu Y-nya misalkan, ini sumbu X-nya gitu. Ya. Itu no problem gitu ya. Nah, tapi kalau di 3 dimensi itu tidak sembarangan sebenarnya. Jadi karena sekarang kita bekerja dengan 3 sumbu X, Y, Z ya. Nah, di sini kita hanya punya 2 pada dasarnya gitu ya. Kita cuma punya 2 kebebasan gitu ya untuk memilih. Jadi setelah saya pilih arah X dan arah Y, maka arah Z itu tertentu gitu ya. Tidak lagi sembarang. Atau saya pilih Y dan Z, maka arah X itu tertentu. Atau kalau saya pilih X dan Z, maka arah Y itu tertentu. Gitu ya. Nah, yang paling common dipilih itu adalah sumbu koordinat. Sini ada nggak? Ada. Terus saya bikin gini aja yang biasa lah. Nah, yang paling common di sini dipilih sebagai sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z. Gitu ya. Ini yang paling standar gitu ya. Nah, jadi setelah saya pilih X dan Y-nya, maka sumbu Z-nya tertentu gitu ya. Sumbu Z-nya tertentu. Nah, kalau saya perlihatkan basisnya, nanti ini juga berguna ketika mempelajari sistem koordinat 3 dimensi lainnya. Ya, terkecil banget. Nah, mudah-mudahan kelihatan. Nah, jadi sekarang kalau saya ambil salah satu itu sebagai konstan, misalkan X konstan, kalau yang tadi X konstan dan Y konstan itu menyatakan kurva ya, jadi garis X, Y konstan itu adalah garis ya, garis Y konstan, X konstan juga garis. Nah, karena kita bicara di 3 dimensi, kalau saya pilih X-nya konstan, ya, maka itu adalah bidang ya, sekarang. Bidang. Kalau Y konstan juga bidang, kalau Z konstan juga bidang. Perpotongan antara 2 bidang itu adalah garis, dan perpotongan 3 bidang itu adalah point ya, titik. Dari sini. Nah, jadi koordinat
objek itu ya tadi potongan 3 bidang itu jadi titik dan dia unik gitu ya. Dan sama IJK, I itu menyatakan arah yang X positif di sembarang titik ya, tapi saya gambar di sini saja di origin. Jadi ini I ke sini, J ke sini, K ke sini. Di mana sekarang setiap vektor tentunya bisa kita nyatakan ke dalam bentuk AXI plus AYJ plus AZK, di mana XYZ, AX, AY, AZ itu sama menyatakan komponen vektor A dalam koordinat kartesian ya. Jadi AX itu komponen yang A terhadap X, AY itu komponen A terhadap Y, AZ itu komponen A terhadap Z. Dan tentunya besar dari vektor A-nya sama ya, akar AX kuadrat plus AY kuadrat plus AZ kuadrat. Oke. Dan nanti kita akan cari cara secara umum bagaimana kita menentukan AX, AY, AZ. Kalau di sini kan gampang ya, sudutnya 1 gitu ya. Jadi AX itu A cos alpha A, AY itu A sin alpha A gitu. Kalau dalam 3 dimensi itu tidak sesederhana itu, tapi nanti kita akan pelajari bagaimana cara menentukan komponen-komponen ini dalam sistem 3 dimensi. Oke, ada pertanyaan dulu? Pertanyaan? Pak, ya. Ini untuk yang perpotongan bidang ini, konsep penentuan arahnya tetap seperti pada koordinat 2 dimensi tadi Pak ya? Sama. Maksudnya transformasi untuk Y itu lebih cenderung ke X membesar, masih kayak gitu Pak ya? Betul. Oh betul. Ya, Pak. Terima kasih. Nah, jadi kalau saya ingin menentukan, jadi bedanya di sini, tadi kan arah X, untuk menentukan arah I, ya, untuk menentukan arah I itu menyinggung garis Y konstan. Menyinggung garis Y konstan, karena memang tidak ada lagi dan menunjukkan arah di mana X membesar. Nah, sekarang kalau untuk menentukan arah I, di sini berarti arah ini, berarti kita bikin Y-nya konstan dan Z-nya konstan. Nah, jadi kalau saya gambar, di sini mungkin nggak terlalu kelihatan, tapi saya gambar lagi aja di sini. Mudah-mudahan terlihat lebih jelas. Di sini X misalkan, di sini Y, di sini Z. Ya. Nah, kita ingin menentukan arah I misalkan. Nah, tadi kalau arah I itu kita harus pilih Y-nya konstan dan Z-nya konstan. Nah, kalau Y-nya konstan berarti kan itu bidang. Bidang yang memotong sumbu Y. Jadi kalau saya gambarkan, mudah-mudahan kelihatan. Nah, ini adalah bidang Y konstan. Pakai warna kuning di sini misalkan. Nah, ini adalah bidang Y konstan. Seperti di atas. Y konstan. Nah, sekarang saya juga harus ambil Z-nya juga konstan. Kalau Z-nya konstan, keluarnya juga bidang lagi, tapi bidangnya tentunya bidang Z yang konstan.
Jadi saya ambil di sini. Sini. Nah, jadi bidangnya itu dia vertikal. Nah, sekarang lihat, ini adalah bidang Z konstan. Atau mungkin saya bisa pakai ilustrasi sedikit. Mungkin saya bisa pakai ini. Biar nge. Saya nyalakan video. Nah, saya nyalakan video. Jadi kalau X itu arahnya ke depan menuju Anda, misalkan, kemudian Y itu ke sana, gitu, ke arah sana, dan Z itu ke arah atas, maka bidang Y konstan itu adalah bidang yang ini. Jadi permukaannya di sini, karena sumbu Y itu ke sana, jadi Y konstan itu bidang yang ini. Nah, kemudian karena Z itu ke atas, maka bidang Z konstan itu yang bidangnya mendatar begini. Yang tadi Y konstan begini, Z konstan begini. Nah, sekarang perpotongannya berarti adalah sebuah garis di sini. Ini adalah perpotongannya. Nah, perpotongannya adalah sebuah garis di sini. Kalau Anda mau lihat di sini, titik ini, untuk menentukan arah I, ya ini adalah di garis ini, dia menyinggung garis ini, ya, dan ke arah X membesar. Mana arah X membesar? Ya, arah X membesar tentunya ke arah sini. I. Makanya dia sejajar dengan sumbu X ke arah. Kalau dalam hal ini mas tempat seperti bikin jadi pusing gitu ya. Udah aja pilih pokoknya I itu ke arah X positif, Y ke arah J positif, K ke arah Z positif. Ya memang begitu sih. Ya. Tapi konsepnya untuk menentukannya seperti ini. Dan ini nanti bisa kita bisa kita perluas ide ini gitu ya, bisa kita gunakan untuk sistem koordinat yang sumbu-sumbunya bahkan tidak jelas gitu ya. Karena dia pakai kurva linear. Oke. Ada lagi pertanyaan? Jadi idenya tetap sama. Idenya tetap sama. Cuman sekarang lebih rumit aja karena kita melibatkan dua bidang sekarang. Oke Pak, terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Ada lagi pertanyaan? Tulisan saya terbaca jelas kah? Jelas, Pak. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ada? Belum, sudah. Saya lanjutkan. Jadi kita akan membahas operasi-operasi pada vektor. Jadi kita sudah bisa menggambarkan sebuah vektor dalam secara geometrik maupun secara analitik. Oh iya, tadi ada yang kelewat. Kenapa X, Y, Z itu tertentu tadi ya? Kenapa I, kalau saya pilih X dan Y maka Z-nya tertentu, kalau saya pilih I dan J maka K-nya tertentu? Itu karena kita mempertahankan sebuah kondisi atau tipe dari sistem koordinat yang kita sebut sebagai sistem koordinat right-handed ya, atau tangan kanan, sistem koordinat tangan kanan. Jadi ini cuma kesepakatan aja, tapi ini kita sebut sebagai right-handed koordinat sistem, sistem koordinat tangan kanan.
Nanti kita lihat kenapa ini penting pemilihan ini. Nah, operasi-operasi pada vektor, ya ini juga harusnya kita sudah common sih ya. Jadi kalau saya punya ya operasi yang paling sederhana tentunya adalah operasi penjumlahan vektor. Oh iya, satu lagi. Ada beberapa hal yang saya ingin tekankan terkait dengan vektor ini, terutama masalah notasi ya. Jadi Anda bisa punya begini ya. A sama dengan A dikali A. Anda bisa punya begini. Semuanya notasinya sama-sama A. Gitu. Tapi ketiga A ini yang sama-sama dituliskan dalam A, itu mereka punya arti yang berbeda. Punya arti yang berbeda. A di sini itu adalah vektor A-nya. Ini adalah nilai dari vektor A. Dan ini adalah vektor satuan yang sejajar A. Nah, jadi bayangkan kalau kita tidak konsisten menggunakan notasi gitu ya. Ketiga-tiganya ini bisa berantakan gitu ya. Nah, jadi oleh karena itu saya minta kita belajar konsisten dalam menggunakan notasi. Bukan hanya konsisten, tapi juga ya ini kan simbol saja sebenarnya ya. Tapi bukan hanya kita belajar simbol, tapi kita juga belajar makna dari simbol tersebut. Ini tuh apa gitu ya. Supaya kita yakin, oh bahwa memang persamaan ini tuh dia benar gitu. Jadi harus dibedakan antara vektor, nilai dari vektor di mana dia skalar, dan komponen dari vektor. Komponen dari vektor juga dia skalar, AX, AY. Apa bedanya komponen vektor dengan nilai vektornya? Kalau nilai vektor dia positif gitu ya. Nah, kalau komponen vektor dia bisa negatif. Tidak ada masalah. Oke. Jadi saya harapkan kita mulai belajar konsisten terkait dengan notasi. Nah, penjumlahan vektor ya, penjumlahan vektor juga ini kita sudah common lah ya, sudah belajar dengan sering gitu. Jadi kalau saya punya dua vektor, misalkan terdapat A dan B gitu ya, maka kalau saya punya A plus B, nah ini adalah suatu vektor yang lain kalau kita jumlahkan gitu ya. Itu adalah suatu vektor yang lain, sebut aja vektor C. Jadi penjumlahan antara dua vektor itu akan memiliki vektor yang lain, akan menghasilkan suatu vektor yang lain yang memiliki besar dan arah gitu. Sebut aja dengan vektor C. Commonnya biasanya disebut sebagai vektor R gitu. Dan kita sudah kenal juga ya, bahwa untuk menentukan ini kita bisa gunakan aturan jaran genjang gitu ya. Jadi kalau saya punya vektor A di sini, kemudian saya punya vektor B di sini, maka kita bisa bikin dia sebagai jajaran genjang begini. Ups.
Kemudian dari diagonal jajaran genjang ini itu yang kita sebut sebagai vektor R ya. Nah, karena sudut ini, kalau sudut ini saya sebut sebagai sudut alfa. Ini adalah alfa, misalkan, di mana alfa, sudut alfa adalah sudut apit ya, antara A dan B. Nah, biasanya saya kasih notasi begini. Ya. Nah, sudut apit itu adalah sudut yang dibentuk dua vektor ketika titik tangkapnya atau ujungnya itu berhimpit. Dan dia diambil yang kecil, diambil sudut yang kecil, bukan diambil sudut yang besar. Jadi nilainya pasti dari 0 sampai 180 derajat. Nah, sekarang bagaimana kita menghitung R? Ya, kita bisa lengkapi dia. Jadi kalau saya copy lagi nih. Saya copy. Ini A ya. Nah, saya bisa lengkapi. Saya bikin jadi segitiga siku-siku begini. Saya lurus. Tentunya panjang ini adalah B. Sudut ini juga alfa. Maka panjang ini adalah B cos alfa. Panjang ini adalah B sin alfa. Nah, kita bisa gunakan ini kenapa? Ini karena sejajar ya. Karena sejajar, karena dia jajaran genjang, maka panjangnya juga B. Maka kita bisa gunakan rumusan Pythagoras bahwa R kuadrat sama dengan akar dari alasnya adalah A plus B cos alfa kuadrat ditambah tingginya adalah B sin alfa kuadrat. Nah, jadi kalau ya, R, nah, jadi kalau kita bongkar-bongkar dan gunakan fakta bahwa sin kuadrat tambah cos kuadrat sama dengan 1, maka saya bisa tuliskan jadi A kuadrat plus B kuadrat ditambah 2A kali B dikali cos alfa ya. R, panjang R. Ini rumus yang kita kenal semua. Nah, sekarang bagaimana misalkan kita menentukan arahnya? Misalkan arahnya, ya karena di sini kita butuh referensi tentunya sebagai arah. Nah, misalkan kita nyatakan arah itu sebagai sudut yang dibentuk terhadap alfa misalkan, terhadap vektor A misalkan. Sebut aja ini sudut beta. Nah, bagaimana kita menentukan beta? Ya sama juga, kita bisa pakai Pythagoras di sini, pakai segitiga siku-siku, bahwa saya punya yang namanya tangens beta, itu adalah B sin alfa dibagi dengan apa? A plus B cos alfa. Ini adalah sudut yang dibentuk R terhadap A ya.
terhadap A. Oke. Nah, secara khusus tentunya jika A itu sama dengan jika A dan B-nya sejajar, jika A dan B sejajar, berarti dalam hal ini alfanya sama dengan 0 atau alfanya sama dengan 180 derajat, ya, maka saya punya besar R tentunya adalah A plus B, dijumlahkan saja jika alfanya sama dengan 0 dan R sama dengan mutlak dari A min B jika alfanya sama dengan 180 derajat. Nah, penjumlahan ini juga dia bersifat komutatif ya, jadi A plus B sama saya dengan B plus A. Jadi penjumlahan, sifat penjumlahan jadi dia komutatif ya. A plus B sama dengan B plus A. Dan dia asosiatif juga ya. Asosiatif itu dalam artian dia order perhitungan tuh nggak pengaruh ya. Tambah C itu sama dengan, saya bisa hitung A ditambah B plus C dulu gitu ya. Baru dijumlah dengan A. Itu tidak pengaruh. Oke. Ada pertanyaan dulu? Belum. Ada. Oke. Sekarang bagaimana dengan pengurangan? Ya, pengurangan vektor pada dasarnya juga sama dengan penjumlahan sebenarnya. Jadi kalau saya punya dua vektor tadi, A dan B misalkan begitu, nah, maka operasi pengurangan dua vektor itu kita definisikan D sama dengan A min B, itu tentunya sama dengan A ditambah minus B ya. Nah, jadi artinya kalau saya punya vektor A ke sini dan vektor B ke sini, ini sudut apitnya adalah alfa tadi, nah, maka vektor minus B itu vektor yang arahnya berlawanan dengan B dan panjangnya sama tadi. Kemudian kalau terlalu panjang, ini minus B, maka kita jumlahkan sekarang antara A dengan minus B. Nah, jadi ini adalah vektor D kita. Dan ini tentunya sejajar dengan yang ini. Nah, sekarang sudut antara A dengan minus B itu adalah 180 min alfa. Jadi saya punya besar D itu sama aja rumusnya, sama dengan A kuadrat plus B kuadrat plus 2A kali B. Ini karena panjang A dengan B, panjang A dengan panjang B dengan panjang minus B itu sama.
Jadi rumusnya sama, yang berbeda cuman sudut apitnya ya sekarang. Jadi ini tentunya sama dengan akar A kuadrat plus B kuadrat minus 2AB cos alfa ya. D. Oke. Nah, kalau ini menyatakan secara geometrik ya, penjumlahan dan pengurangan vektor. Kalau analitik itu lebih mudah lagi sebenarnya. Ya. Itu salah satu keuntungan kita bekerja dengan analitik ya. Jadi kalau kita nyatakan dalam kartesian, maka kan saya punya A itu adalah AX I plus AYJ, saya cukup 2 dimensi saja ya, nanti yang 3-nya tinggal tambahkan saja. B sama dengan BXI plus BJ begini. Maka kalau saya jumlah gitu ya, atau dikurang, maka saya punya A plus minus B. Ini jadi vektor R kita. Ya udah plus minus B aja. Maka ini adalah AX plus minus BX I tambah AY plus minus BJ gitu ya. Ini lebih sederhana lagi sebenarnya. Dan tentunya kalau kita pengen ngitung besar dari R-nya, kalau R itu tadi penjumlahan, maka besar dari R itu adalah akar ya AX plus BX kuadrat ditambah AY das B kuadrat. Dan tangansnya berarti AY plus BY dibagi AX plus BX ya. Ini adalah sudut, karena sekarang kita punya referensi, jadi sudut yang dibentuk R terhadap sumbu X positif ya. Sumbu X positif. Oke. Nah, jadi kita punya dua persamaan yang berbeda sebenarnya secara analitik, tampak berbeda. Nah, harusnya jadi kurios sih. Ya. Kita punya rumus R sama dengan ini, A kuadrat plus B kuadrat ditambah 2AB cos alfa. Dengan alfanya menyatakan sudut apit. Tapi kita juga punya persamaan ini, R sama dengan akar AX plus BX kuadrat ditambah AY plus BY kuadrat. Nah, bagaimana kita tahu bahwa di mana sekarang sini AX, BX, dan AY, BY itu adalah komponen A dan B terhadap sumbu X dan sumbu Y. Nah, bagaimana kita tahu bahwa dua persamaan ini itu sebenarnya adalah menyatakan yang sama atau ekivalen? Anda silahkan buktikan saja ya, bahwa
dua persamaan ini memang dua rumusan ini memang ekivalen satu sama lain. Artinya saya bisa ubah R yang ini misalkan AX plus BX kuadrat tambah AY plus BY kuadrat itu untuk mendapatkan rumus yang secara geometrik ini. A kuadrat plus B kuadrat ditambah 2AB cos alpha ini. Oke. Contoh misalkan misalkan kita punya sebuah vektor A berada di bidang XY. Dengan besar 10 satuan. Kemudian ketika kita nyatakan dalam Kartesian, komponen Y, arah Y, dari A adalah AY sama dengan 5 satuan. Dan diketahui AX negatif. Oke, jadi saya punya sebuah vektor di bidang, kemudian panjangnya 10, nilainya 10 satuan. Nah, kemudian ketika nyatakan dalam komponen Kartesian, AY-nya adalah 5. Nah, tapi diketahui komponen X-nya itu negatif. Nah, pertanyaannya adalah, misalkan, tentukan AX. Nah, di sini jelas ada keterangannya. Kenapa harus ada keterangan AX negatif? Ya, supaya unik jawabannya. Karena kalau saya gambar misalkan, ini X, ini Y, gitu. Saya punya vektor A, kemudian AY-nya tuh 5. AY-nya 5, berarti di sini mungkin 5. Nah, jadi kalau saya gambarkan, ini garis Y sama dengan 5. Nah, karena panjangnya 10, jadi kan vektornya itu kemungkinannya banyak sekali sebenarnya. Nah, dia bisa sini, dia bisa ke sini, gitu ya. Nah, semua ini punya komponen yang punya komponennya sama dengan AY-nya sama dengan 5. Nah, tapi panjangnya beda-beda. Panjangnya beda-beda. Nah, tapi kita bisa dilihat di sini bahwa karena sistemnya simetrik kiri kanan, maka panjang ini bisa jadi sama dengan panjang ini bisa jadi sama dengan panjang ini. Nah, jadi artinya kalau kita tidak dikasih syarat bahwa AX-nya positif atau negatif, ya itu jadi bisa ada dua kemungkinan gitu ya. Dia bisa yang ke arah di kuadran 1 atau dia bisa jadi di kuadran 2. Tapi karena sekarang kita
di soalnya udah dikasih tahu bahwa AX-nya negatif, berarti dia pasti kuadran 2, di mana X-nya negatif, Y-nya positif. Nah, kita bisa gunakan persamaan ini tentunya sekarang bahwa saya punya rumus ini A kuadrat sama dengan AX kuadrat ditambah AY kuadrat. Jadi saya punya akhirnya AX kuadrat sama dengan A kuadrat min AY kuadrat. Nah, kalau saya hitung berarti saya bisa dapatkan AX-nya ini 10, jadi 100 minus 25 jadi 75. Akar ya. Jadi AX-nya adalah berapa? Plus minus akar 3. Kebetulan. Nah, jadi sekarang bisa dilihat dia ada dua jawaban, dia bisa ke arah positif, dia bisa ke arah negatif. Tapi karena di sini dikasih tahu AX-nya negatif, maka kita ambil yang negatif di sini ya. Oke. Nah, jadi akhirnya saya punya sekarang vektor A dalam Kartesian itu minus 5 akar 3i ditambah 5j. Satuan. Oke, ada pertanyaan dulu? Ada? Oke. Nah, sekarang misalkan sekarang saya punya vektor yang lain. Misal terdapat vektor lain, vektor B, sama-sama di bidang X ya. Dengan besar 5 satuan. Dan membentuk sudut misalkan 45 derajat terhadap sumbu X positif. Oke. Jadi sekarang pertanyaannya misalkan tentukan A plus 2B. Misalkan. Nah, jadi kalau saya lihat di sini, saya gambar lagi. Vektor B itu ada di kita gambar begini aja lah. Oke. Vektor B itu berada di bidang XY, panjangnya itu dan sudutnya 45 derajat terhadap sumbu X positif. Jadi ini adalah vektor B kita. Sudutnya 45. Dan tadi kita punya vektor A di kuadran 2 ya. X-nya lebih panjang, panjangnya 10. B lebih pendek harusnya. Panjangnya cuma 5. Nah ini B. Nah, karena ini kita udah tahu, maka saya bisa hitung berapa BX-nya. Jadi panjang ini adalah tentunya B cos 45 derajat. Jadi berapa? Panjang B-nya 5 ya. 5 per akar 2 berarti. Nah, panjang ini juga sama. B sin 45. Tentunya jadi 5 akar 2, 5 per akar 2 juga. Jadi akhirnya saya bisa tuliskan B itu sama dengan 5 per akar 2i plus
5 per akar 2J. Nah, karena A-nya saya sudah tahu sama dengan itu, maka ketika saya menghitung A plus 2B gitu ya, sama dengan jadi vektor A Negatif 5 akar 3I tambah 5J. tambah berapa? Jadi 5 akar 2I plus 5 akar 2J. Jadi saya punya akhirnya di sini 5 min akar 3 plus akar 2I ditambah 5 1 plus Akar 2J. Oke. Sederhana lah ya. Ada pertanyaan dulu? Oh iya Pak, saya tadi sempat bingung aja dikit apa. Ternyata setelah saya coba setengah akar 2 tuh maksudnya sama dengan 1 per akar 2 Pak ya? Ya. Oh ya. Kebiasaan ngajar menggunakan pola yang setengah akar 2. Ya. Nah, tadi sempat bingung tapi udah ngerti Pak. Terima kasih. Ya sih. Ya saya malah kebiasaannya makanya seperakar 2 malah. Ya memang itu kebiasaan aja, tapi kan itu sebenarnya hal yang sama sih. Oke. Ada lagi pertanyaan? Ya udah. Oke. Saya pikir ini cukup buat kita pemanasan. Saya stop.